Halo semua, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan belnya atau loncengnya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di YouTube channel Pelangi. Kali ini kita akan belajar mengenai cara pewarnaan ya. Dari cara menetes warna yang kita inginkan ke bahan, kemudian campur warna yang diinginkan, aduk bahan dan warna sampai hasil bahan yang telah diwarnai. Bahan tepung clay kita siapkan terlebih dahulu. Kita buka dari tempat penyimpanan yang saya gunakan menggunakan plastik seperti ini. Tidak terkena udara langsung agar clay bisa lebih tahan lama dan bisa digunakan untuk jangka waktu panjang. Nah, clay ini kita warnain tidak semua ya teman-teman. Jadi saya memberikan contoh memberi warna hanya separuhnya saja. Nah, kita bagi menjadi beberapa bagian. Jika kita menyimpan tepung clay ini dengan bagus, tidak terkena udara secara langsung, maka sewaktu kita akan menggunakan tepung clay masih kenyal, tidak keras bagian tepi-tepinya. Nah, kita akan membagi menjadi 3 bagian ya, teman-teman. Kita memberi warna, memberi pewarnaan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang akan kita buat. Nah, saya di sini akan memberi contoh cara mewarnai dengan menggunakan 3 macam warna. Sebelum melakukan pewarnaan, saya menggunakan sarung tangan dulu ya, supaya tangan tidak langsung terkena pada cat. Nah, saatnya kita memberikan pewarnaan pada clay tepung dengan menggunakan 3 macam warna, yaitu kuning, biru, dan merah. Dalam memberikan warna, kita harus melihat warna yang lebih muda terlebih dahulu yang akan kita gunakan, yaitu kuning, merah, kemudian biru. Sebelum kita melakukan pewarnaan ini, tangan kita berikan BB oil dulu ya teman-teman, agar tidak lengket di tangan clay tepungnya. Ambil adonan yang akan diberi warna, kita pipihkan seperti ini. Kemudian kita mengambil warna kuning pertama kali, kita teteskan, kemudian kita tekuk ya teman-teman seperti ini. Jadi warnanya langsung terkena pada clay tepung, tidak banyak terkena pada sarung tangan kita. Kita remas-remas, kita uleni secara perlahan seperti ini. Kalau kita rasa warna yang akan kita gunakan kurang, kita bisa menambahkan. Kita menambahkan warna di sini pelan-pelan ya teman-teman. Jadi kita warnakan sedikit demi sedikit dan kita lihat hasilnya apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau tidak sesuai, kita bisa menambahkannya lagi. Kita uleni. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Kita bisa menaruh ya teman-teman sebagian warna kuning muda. Nah, yang sebagiannya lagi kita bisa memberikan warna yang lebih tua lagi. Warna kuning yang lebih tua. Kita uleni lagi. Kita lipat-lipat supaya warna
bisa langsung terkena pada kli tepung. Tidak banyak terbuang, terkena pada sarung tangan kita. Kalau kita rasa kurang lagi, kita bisa memberi warna lagi 1-2 tetes. Nah, warnanya sudah berbeda ya. Yang satu muda dan yang satunya lagi lebih tua. Warna kuning muda, warna kuning tua. Warna kuning di sini bila sudah kering, maka hasilnya akan 1 tingkat lebih tua dari hasil yang kita lihat dalam keadaan basah seperti ini. Warna kuning sudah selesai kita buat. Kemudian pewarnaan yang kedua, kita menggunakan warna merah. Pewarnaannya sama ya teman-teman, seperti pada warna kuning tadi. Kita pipihkan bahan clay, kemudian kita berikan tetesan warna yang kita inginkan. Kita lipat, kita uleni seperti ini. Warnanya menjadi warna merah muda ya. Kita bagi menjadi 2. Kemudian warnanya kita yang setengah lagi kita berikan warna menjadi merah yang lebih tua lagi. Kita uleni. Hasilnya menjadi 1 tingkat lebih tua ya teman-teman, dari merah muda yang tadi. Pada waktu mewarnai, pemberian warna harus hati-hati ya, karena setelah mengering, warna clay akan terlihat 1 tingkat lebih tua. Sekarang saatnya pewarnaan yang ketiga ya teman-teman kita lakukan. Kita mengambil bahan clay tepung, pipihkan. Nah, kita mewarnai dari awal yang berwarna kuning, merah, kemudian warna yang paling tua yaitu warna biru. Pada saat memberikan pewarnaan, kita harus merencanakan ya warna apa saja yang terlebih dahulu yang akan kita buat. Seperti sekarang ini, kita kan membuat warna merah, kuning, dan biru. Jadi, pertama kali yang akan kita berikan warna yaitu warna kuning terlebih dahulu, kemudian warna merah, dan yang terakhir warna biru. Seperti ini. Warna biru kita sisihkan yang muda dulu, kemudian warna biru yang lebih tua 1 tingkat kita berikan pewarnaan. Nah, selesai sudah pewarnaan 1 tingkat pada warna biru. Untuk pewarnaan warna yang muda, bila kering akan menjadi 1 tingkat lebih tua hasilnya. Pada saat akan memberikan warna, kita harus melihat dulu ya teman-teman, seperti ini. Warna-warna apa saja yang akan kita gunakan dan warna apa saja yang terlebih dahulu kita lakukan. Jadi seperti ini yang kita lakukan terlebih dahulu, yaitu warna kuning, kemudian warna merah, baru terakhir kali yang warna biru. Untuk pewarnaan clay tepung yang lainnya, kita harus melihat dulu kita akan membuat apa dulu, baru kita bisa merencanakan warna yang akan kita buat. Cat yang digunakan untuk pewarnaan pada clay tepung ini sangat banyak ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam cat untuk pewarnaannya. Bisa menggunakan cat air, cat poster, cat akrilik, dan bisa juga menggunakan pewarna makanan. Ini dia ya teman-teman,
beberapa pewarnaan yang saya miliki. Bisa digunakan untuk pewarnaan pada clay tepung ini. Jadi, kita bisa menggunakan berbagai macam pewarnaan di sini. Tergantung dari hasilnya, pada akhirnya akan terjadi perbedaan secara tipis ya teman-teman. Teknik cara pewarnaan sudah selesai ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai berbagai macam bahan cat yang bisa kita gunakan untuk pembuatan clay tepung ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel Pelangi Clay, yuk subscribe dulu supaya saya bisa lebih semangat untuk membuat tutorial clay mini berikutnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya.